Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusi Junianingsi dengan NIM 238232020. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu hukum fluidostatis. Apa itu? Teman-teman, pernahkah kalian mencoba membandingkan saat berada di dalam air, kita bisa lebih mudah mengangkat beban yang berat dibandingkan dengan saat kita berada di darat? Kira-kira kenapa ya itu bisa terjadi? Waktu kita kecil, mungkin kita pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Ketika batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa ya bisa seperti itu? Kita mungkin berpikir, apa karena batu itu berat? Tapi kalau kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan berat, kapal tetap bisa mengapung dan tidak tenggelam. Jawabannya ternyata bukan semata karena berat, melainkan adanya semacam kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Gaya ini disebut dengan gaya Archimedes. Tahukah teman-teman, contoh penerapan tadi merupakan penerapan salah satu hukum fluidostatis, yaitu hukum Archimedes. Jadi, dalam video kali ini, kita akan membahas hukum Archimedes. Nah, teman-teman, berdasarkan hukum Archimedes, ada 3 keadaan yang bisa terjadi pada suatu benda ketika dimasukkan ke dalam fluida, yaitu yang pertama tenggelam, yang kedua melayang, yang ketiga mengapung. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu tenggelam. Ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida atau ρ B lebih besar dari ρ F, maka benda akan tenggelam. Benda yang tenggelam akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang nilainya lebih kecil daripada berat benda. Fa lebih kecil dari W. Contoh benda tenggelam seperti misalnya di sini saya mempunyai gelas yang berisi fluida dan benda yang terbuat dari besi. Ketika dimasukkan, benda ini akan tenggelam. Bisa dilihat? Nah, mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena massa jenis benda lebih besar dari massa fluida yang ada di gelas ini. Kedua, yaitu melayang. Kondisi melayang berarti benda tidak tenggelam dan tidak pula mengapung. Benda melayang di dalam fluida syaratnya adalah memiliki massa jenis yang sama dengan fluida. ρ B sama dengan ρ F. Gaya ke atas yang dialami benda melayang juga sama dengan berat benda. Fa sama dengan W. Contohnya, di sini saya mempunyai air garam dan sebuah telur. Telur yang dimasukkan ke dalam air garam. Saat teman-teman menambahkan garam ke dalam air dengan jumlah tertentu, maka massa jenis air akan meningkat. Telur dengan massa jenis yang hampir sama dengan massa jenis air garam akan membuat telur menjadi melayang. Bisa kita lihat di sini telurnya melayang. Dan ini merupakan salah satu contoh kondisi melayang. Yang ketiga yaitu mengapung. Benda akan mengapung ketika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Contohnya, di sini saya mempunyai gelas yang berisi air, kemudian ketika kita mencelupkan styrofoam atau ini plastik ke dalam air, maka plastik ini meskipun kita tenggelamkan, pasti akan kembali lagi dan akan selalu naik ke atas dan mengapung karena massa jenisnya lebih ringan daripada massa jenis fluida. Terakhir, kita akan membahas penerapan hukum Archimedes pada bidang atau peralatan yang bekerja sesuai dengan prinsip hukum Archimedes. Pertama, kapal laut. Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tapi dapat mengapung di atas laut
Mengapa demikian? Hal ini karena gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan akan lebih besar dan gaya angkat ke atas pun juga menjadi lebih besar. Inilah yang menyebabkan kapal tidak tenggelam. Beramat kita. Selanjutnya ada kapal selam. Kapal selam merupakan salah satu contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air. Kapal selam memiliki rongga atau tangki yang dilengkapi dengan katup air dan katup udara. Kapal akan tenggelam jika katup air dibuka dan udara dikeluarkan melalui katup udara. Kemudian, balon udara dapat melayang di udara karena berisi gas helium atau He yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitarnya atau atmosfer. Sampai di sini teman-teman bisa memahami ya bagaimana penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata sangat seru ya pembelajaran kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.